Assalamualaikum Uncle, Ontis semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat selalu meski masa pandemi. Nah, hari ini Kembar mau cerita jalan-jalannya Kembar beberapa waktu yang lalu. Kembar main ke salah satu situs warisan budaya dari UNESCO. Warisan sejarah dunia loh ini. Jadi kalau ke Maroko, teman-teman harus sempatkan mampir ke Shala. Ini nama situsnya, terletak di ibu kota Rabat. Tadi sudah nanya sama petugas Shala ini, ternyata istana di masa lalu ini sedang tutup karena lagi pandemi dan di dalam renovasi besar-besaran. Mudah-mudahan segera buka dan kita bisa lihat bagaimana di dalam Shala. Pengen jalan dia. Maroko rumah bagi 9 situs warisan dunia UNESCO. Salah satunya terletak di ibu kota Rabat. Rabat ini kota yang bernuansa modern sekaligus tradisional antik. Sangat wajib dikunjungi bagi pecinta sejarah. Saat menatap muara sungai Buregreg, mata kita akan tertumbuk pada dinding berwarna kemerahan sangat besar dikenal sebagai Shala. Ketika melewati bab Zair atau gerbang Zair di Jalan Muhammad 6, Shala ini bisa didatangi dari arah sana dan kamu akan disapa sebuah sejarah Maroko kuno yang terawat sangat cantik. Bangunan Shala ini jaraknya hanya 7 kilometer dari rumah kontrakan kami. Jadi sangat mudah untuk kesini, cukup naik taksi. Ketika saya mendorong kereta Kembar, ternyata di belakang saya ada anjing yang mengikuti. Aduh, saya sempat takut, sempat juga kaget. Tapi ternyata anjing ini sangat jinak. Dia tidak menggonggong dan dia tidak menyerang sama sekali. Oh iya, saya baru teringat, selama 5 tahun hidup di Maroko, warga Maroko memang sangat bersahabat dengan anjing. Sebagian dari mereka bahkan memelihara anjing. Kenapa? Mazhab yang dipakai di Maroko adalah mazhab Maliki yang digagas oleh Imam Malik. Nah, beliau ini ternyata berpendapat bahwa air liur anjing itu tidak najis. Sebagaimana mazhab-mazhab lainnya. Kan mazhab itu ada 4 ya, Uncle Ontis. Nah, di Maroko ini mazhab mayoritas adalah mazhab Maliki. Jadi, kalau kita habis bermain dengan anjing, tidak perlu mencucinya dengan pasir, tetap dicuci 7 kali tapi hanya dengan air biasa. Boleh menggunakan sabun. Pantas saja ya, anjing di sini sangat ramah pada manusia. Apalagi katanya karakter anjing itu sangat melindungi, terutama pada ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil atau bayi. Jadi saya pikir nih, anjing ini mengikuti kami karena ada kembar. Hehehe. Nah, ini nih teman-teman, Sungai Boregreg yang saya maksud. Ini muaranya terlihat jelas ya. Jadi kalau kita ada di kota sebelah yaitu kota Saleh, maka kita bisa melihat dengan jelas dan megah bangunan Shalah ini, atau dilihat dari jalan Muhammad 6 yang ada gerbang Zairnya. Nah, anjingnya sekarang menggonggong. Sepertinya dia berkomunikasi dengan sesama anjing yang ada nun jauh di bawah sana. Dan kembarku mengamati gonggongan anjing itu. Kembar sejauh ini baru bertemu dengan beberapa jenis burung, kucing, dan anjing. Mereka belum melihat binatang-binatang lainnya karena memang situasinya masih pandemi. Jadi kami belum sempat main ke kebun binatang yang ada di Rabat. Sekarang kita ngobrolin sejarah Shala ya. Shala pertama kali dihuni oleh bangsa Phoenician yang sekarang dikenal sebagai Lebanon. Nah, setelah Lebanon menguasai Shala, belakangan kemudian dikontrol oleh Kartago yang pada masa modern dikenal sebagai Tunisia.
Shala sendiri dibangun oleh Romawi pada abad keempat, dikenal sebagai Sala Kolonia. Sala Kolonia adalah kota pelabuhan, dilengkapi ornamen arsitek khas Romawi, yaitu forum, kolom-kolom, patung-patung kemenangan, pemandian, irigasi, dan jalan-jalan utama. Pada masa Romawi ini, Sala Kolonia menjadi pusat Kristen di Romawi, Afrika Utara. Lalu pada abad ke-6, Panglima Perang Uqbah bin Nafi dari Tunisia berhasil menguasai kota Sala. Abad ke-10, dinasti Al-Murabitun menduduki Sala, lalu membangun gedung-gedung baru dan mendirikan kembali Masjid Besar Sala yang sempat runtuh. Pada abad ke-11, dinasti Al-Muwahhidun mengalahkan dinasti Al-Murabitun dan menjadikan Sala sebagai area pemakaman kerajaan. Jadi sekarang ini teman-teman, di sekitar Shala ini banyak sekali kuburan-kuburan. Sala akhirnya ditinggalkan mulai pertengahan abad ke-11 karena penduduknya pindah ke Saleh. Pada abad ke-14, dinasti Marinids menamai Sala menjadi Shella. Dinasti ini berhasil membangun tembok, tower-tower yang menjaga Shella sampai hari ini. Wah, angin sepoi-sepoi saat menjelajah Shala membuat kembar tertidur. Lihat nih, Baby H. Pelan-pelan matanya mulai terkatup rapat. Baby K pun begitu. Pada abad ke-17, di Lisbon, gempa bumi terjadi sangat besar sekitar 9 skala Richter yang mengakibatkan rusaknya Shella pada masa itu. Bayangkan, gempa buminya ada di Eropa, tapi efek dari gempa sampai ke bangunan Shella ini. Nah, udah selesai melihat-lihat Shala ruin atau istana pada abad ke-13 yang sebetulnya sudah hancur, kemudian direkonstruksi ulang. Sekarang kita piknik di tamannya di depan Shala ruin. Mana Hunaidah? Hunaidahnya tewas tidur. Tuh, anaknya tidur. Dia Udaranya mah nggak sehingga bisa didorong aja agak lamaan. Terus angin sepoi-sepoi di atas kereta, dia pasti tertidur. Kalau saya perhatikan, kembar kami ini sangat suka dengan alam. Jadi kalau misalkan sudah 24 jam ada di kontrakan, di rumah mungil kami, mereka terlihat akan sangat bosan, cranky, rewel gitu ya. Nah, itu udah saatnya Baba dan Bunda membawa kembar keluar. Salah satunya mengunjungi situs warisan dunia UNESCO, yaitu Shala ini. Dan terlihat sekali mereka enjoy, menikmati bermain-main dengan saudaranya sambil sesekali rebutan rumput yang sudah dipetik oleh salah satunya. Nah, usia 0 sampai 2 tahun adalah fase terbaik untuk menstimulasi bayi kita supaya otaknya tumbuh optimal. Jadi Ade harus lagi kita belajar manfaatkan berdiri. waktu-waktu terbaik ini sebaik mungkin. Mari kita ajak anak-anak bermain di alam. Nah, kalau kembar sekarang lagi senang-senangnya cilukba. Bahkan mereka bermain cilukba di bawah pohon zaitun ini. Tuh, Uncle Ontis bisa lihat kan, mereka nggak bosan-bosan main cilukba di bawah anak pohon zaitun. Di kejauhan adalah latar Shella. Bagus sekali ya. Kami sempat juga foto-foto keluarga, tapi suasananya agak kurang kondusif sih, karena sudah siang sekali dan ini sebetulnya jam tidur kembar. Tapi karena lagi ada di alam, mereka memilih bermain. Baby H sih sudah bangun tidur, tapi Baby K belum tidur sama sekali.
Lihat tuh, gak selesai-selesai mereka main cilukbanya. Karena memang ini adalah fase mereka. Saat video ini dibuat, kembar berusia 14 bulan koreksi atau 16 bulan. Saatnya kita pulang karena sudah menjelang sore hari. Terima kasih ya untuk semua uncle ontis yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sudah subscribe belum? Subscribe itu gratis loh. Ayo buruan subscribe. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya supaya kalau ada update video baru akan segera tahu.